Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Putra Pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipnotis sedatif beserta penggolongan obatnya. Definisi: hipnotik adalah zat-zat dalam dosis terapi diperuntukkan meningkatkan keinginan untuk tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Sedatif adalah zat-zat dalam dosis terapi yang rendah dapat menekan aktivitas mental, menurunkan respon terhadap rangsangan emosi, sehingga menenangkan. Sedatif hipnotik adalah golongan obat depresi sistem saraf pusat. Efeknya bergantung pada dosis, mulai dari yang ringan, contohnya menenangkan, menyebabkan kantuk atau menidurkan, hingga yang berat, contohnya menghilangkan kesadaran, keadaan anestesia, koma, dan mati. Penggolongan obat hipnotis dan sedatif: yang pertama benzodiazepin, yang kedua barbiturat, dan juga golongan lainnya. Contoh senyawa obat golongan dari benzodiazepin: yang pertama alprazolam, diazepam, lorazepam, chlordiazepoksid, clonazepam, oxazepam. Yang pertama diazepam. Secara farmakodinamik, diazepam merupakan turunan benzodiazepin. Kerja utama diazepam yaitu potensiasi inhibisi neuron dengan asam gamma aminobutirat atau GABA sebagai mediator pada sistem saraf pusat. Diazepam bekerja pada sistem GABA, yaitu dengan memperkuat fungsi hambatan neuron GABA. Secara farmakokinetik, diazepam dapat diberikan melalui oral atau intravena. Durasi puncak efek farmakologis diazepam adalah 15 menit sampai 1 jam untuk kedua rute administrasi. Efek samping: masalah ingatan, mengantuk, merasa lelah, pusing, sensasi berputar, sulit tidur atau gelisah, lemah otot, mual, sembelit. Interaksi obat: menurunkan kesadaran dan gangguan pernapasan bila digunakan dengan obat golongan opioid, misalnya morfin. Peningkatan resiko terjadinya efek samping diazepam jika dikonsumsi dengan isoniazid, simetidin, eritromisin, ketokonazol, dan juga omeprazol. Sedia yang beredar: analsik, diazepam, potensik, prozepam, trazep, stesolid, valdimek, valisan B. Alprazolam. Secara farmakodinamik, alprazolam dan benzodiazepin lainnya bekerja dengan meningkatkan efek asam gamma aminobutirik atau GABA di otak. GABA adalah neurotransmitter atau zat yang digunakan sel saraf untuk berkomunikasi satu sama lain, yang menghambat aktivasi di otak. Secara farmakokinetik, pada pemberian oral, alprazolam diabsorpsi dengan baik, konsentrasi puncak 1-2 jam, dan waktu paruhnya 12-15 jam. Sekitar 98-58% alprazolam terikat oleh protein plasma. Alprazolam mengalami metabolisme di hati menjadi bentuk aktif. Efek samping: sulit berkonsentrasi, merasa pusing, mengantuk, atau sakit kepala, perubahan suasana hati seperti menjadi mudah marah, mudah lupa, produksi air meningkat. Interaksi obat: menurunkan efektivitas obat alprazolam bila digunakan bersama obat-obat anti kejang seperti karbamazepin dan juga phenytoin. Interaksi obat: meningkatkan efek samping obat alprazolam bila digunakan bersama fluoxamine, fluoxetine, diltiazem, eritromisin, simetidin, propofol, morfin, lorazepam, zolpidem, dan deslilamin. Sediaan yang beredar: alprazolam, flexitas, sana, zipras, atarak, opizolam, dolastin. Yang kedua adalah golongan barbiturat. Contoh senyamanya fenobarbital. Secara farmakodinamik, fenobarbital adalah penurun ambang stimulasi sel saraf pusat di korteks motorik sehingga terjadi hambatan penyebaran aktivitas listrik atau lepas muatan dari fokus aktivitas epilepsi di otak. Fenobarbital bekerja pada reseptor GABA sehingga menyebabkan peningkatan inhibisi hipnotik. Secara farmakokinetik, obat diserap dengan baik dari lambung dan usus halus dengan kadar puncak terjadi 2-20 jam. Kemudian, fenobarbital memiliki onsetnya 1 jam atau lebih dan durasi tindakan dari 10-12 jam. Metabolisme fenobarbital terjadi di hati. Waktu paruh fenobarbital adalah dari 50-100 jam. Efek samping: merasa lelah, mengantuk, pusing, sakit kepala, sensitif, atau mudah marah. Interaksi obat: penggunaan bersama warfarin,
Phenobarbital dapat mengurangi kadar warfarin dalam darah sehingga kurang efektif dalam mencegah pembekuan darah. Penggunaan bersama kortikosteroid. Phenobarbital dapat mengurangi efektivitas kortikosteroid dalam tubuh sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Contoh kortikosteroidnya adalah dexamethasone, lamivudine, dan lain-lain. Sediaan yang beredar: balapen, pental, ditalin, Vivital, pediatric, drops, phenobarbital, dan civital. Yang kedua, psikobarbital. Secara farmakodinamik, obat ini bekerja pada reseptor GABA, di mana akan menyebabkan hambatan pada reseptor GABA pada sistem saraf pusat dan menekan sistem aktivasi retikuler, suatu jaringan yang mampu mengontrol fungsi vital seperti kesadaran. Secara farmakokinetik, diserap dengan baik dari lambung dan usus halus dengan kadar puncak terjadi 2-20 jam. Kemudian, kadar terapeutik untuk orang dewasa adalah sekitar 20-40 mikrogram per mili, sedangkan pada anak kadar yang sedikit lebih rendah masih efektif. Phenobarbital diserap dalam berbagai derajat setelah pemberian oral, rektal, atau parental. Efek samping yang pertama, kantuk, kelesuan, rasa pusing, sakit kepala, depresi mental, mual, muntah. Interaksi obat. Obat-obatan lain dapat mempengaruhi penghapusan psikobarbital dari dalam tubuh Anda yang dapat mempengaruhi cara kerja psikobarbital. Contohnya termasuk tilsuviram, phenytoin, asam valproat. Contoh sedang beredar adalah sekonal. Golongan hipnotik sedatif lainnya. Contoh senyawa adalah propofol, ketamin, dan dextromethorphan. Propofol adalah modulator selektif reseptor GABA yang merupakan neurotransmitter inhibitor utama di sistem saraf pusat. Saat reseptor GABA diaktifkan, akan terjadi peningkatan konduksi klorida transmembran sehingga terjadi hiperpolarisasi membran sel possinap dan inhibisi fungsi neuron possinap. Secara farmakokinetik, digunakan secara intravena dan bersifat lipofilik, di mana 98% dari protein plasma. Eliminasi dari obat ini terjadi di hepar menjadi suatu metabolit tidak aktif. Waktu baru propofol diperkirakan berkisar sekitar 2-24 jam. Efek samping: ruam, gatal, iritasi pada area kulit yang disuntik, triglisirida tinggi, gangguan pernapasan, dan interaksi obatnya adalah jika propofol digunakan bersama obat penenang misalnya benzodiazepin atau gas bius misalnya haloten, dapat meningkatkan efek bius dan efek penenang. Sedia yang beredar: diprivan, prones, propofol, recofol. Yang kedua, dextromethorphan. Secara farmakodinamik, dextromethorphan merupakan penekan batuk yang bekerja dengan cara mempengaruhi sinyal pada otak yang memicu refleks batuk. Secara farmakokinetik, dextromethorphan diabsorpsi dengan baik setelah pemberian oral dengan kadar serum maksimal dicapai dalam 2,5 jam. Onset efeknya cepat, seringkali 15-30 menit setelah pemberian oral. Efek samping: pusing, sakit kepala, mual, dan muntah, sakit perut, ngantuk. Interaksi obat meningkatkan efek samping dan risiko terjadi serotonin sindrom. Digunakan bersama obat golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRIs seperti fluoxamine dan escitalopram dan monoamid oksidasi inhibitor atau MAOIs. Sedia yang beredar: yang pertama, Obicomi batu pilek fix formula 44, Onidin Ultra Pro Extra Antiza, Butch Peppermint Antitusif, Alpara Activate Plus Cough Suppressant, Brocchivar Plus Decolsin Licoldin, Bensidryl Panatul Cool and Flu, dan Sanaflu Plus.